Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai data resource management atau manajemen sumber daya data. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai apa itu data resource management, kemudian apa database management, apa itu database software, apa saja tipe-tipe dari database itu, apakah itu data access dan database development. Nah, untuk memahami pembahasan kita kali ini, kita perlu membayangkan buku-buku yang Anda punyai dan barang-barang yang Anda koleksi. Jika barang tersebut disimpan tapi tidak teratur, Anda akan kesulitan untuk mencarinya jika Anda membutuhkannya atau Anda ingin menggunakannya. Ini sangat penting karena inilah pentingnya keteraturan. Karena dengan adanya keteraturan dan inventarisir yang teratur akan memudahkan kalian dalam mengakses buku atau barang tersebut. Oleh karena itu, manajemen sumber daya data sangat dibutuhkan. Data resource management atau manajemen sumber daya data adalah aktivitas manajerial yang menerapkan teknologi informasi dan perangkat lunak untuk tugas mengelola sumber daya data organisasi. Upaya awal untuk mengelola sumber daya data menggunakan pendekatan pemrosesan file di mana data tersebut diatur dan dapat diakses hanya dalam file khusus dari catatan data yang dirancang untuk diproses oleh program aplikasi bisnis tertentu. Pendekatan ini terbukti terlalu rumit dan mahal dan tidak fleksibel untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola proses dan organisasi bisnis modern. Dengan demikian, pendekatan manajemen basis data yang dikembangkan untuk memecahkan masalah sistem pemrosesan. Nah, pendekatan manajemen basis data atau database management mempengaruhi penyimpanan dan pemrosesan data. Data yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke dalam beberapa database umum. Alih-alih disimpan dalam database dan file data yang independen. Selain itu, pendekatan manajemen basis data menekankan pada pembaruan dan pemeliharaan basis data umum. Membuat program aplikasi pengguna berbagi data dalam basis data dan menyediakan pelaporan dan kemampuan penyelidikan atau tanggapan sehingga pengguna akhir dapat dengan mudah menerima laporan dan tanggapan dengan cepat atas permintaan informasi. Hal ini sama dengan pada saat Anda mengatur data-data Anda dalam file Anda. Jika Anda bisa memudahkan pekerjaan Anda, tugas-tugas kuliah Anda, atau kegiatan-kegiatan kreatif lainnya dengan mengatur file Anda dengan rapi dan terorganisir, sehingga ketika Anda menggunakan file Anda, file tersebut dapat digunakan dengan mudah. File tersebut dapat ditemukan dengan mudah oleh Anda dan mesin pencari komputer Anda. Hal ini akan mengurangi beban Anda dalam bekerja. Hal ini juga akan mengurangi waktu Anda dalam bekerja, utamanya bagi kalian yang bekerja di bagian administrasi. Hal ini akan sangat memudahkan kalian karena data-data tersebut dapat diakses dengan mudah dan dengan cepat. Sedangkan bagi kalian yang bekerja sebagai pimpinan perusahaan, solusi dapat dengan mudah ditemukan karena data-data dan informasi dapat dengan mudahnya diakses. Jadi kata kuncinya adalah akses data yang mudah untuk dia. Kemudahan akses data. Nah, di dalamnya ada software atau database software. Nah, sistem manajemen basis data ini adalah paket dari database software atau paket perangkat lunak yang menyederhanakan pembuatan, penggunaan, dan pemeliharaan basis data. Mereka menyediakan perangkat lunak sehingga pengguna akhir, pemogram, atau administrator basis data dapat dengan mudah membuat dan memodifikasi basis data atau mengintegrasi database, menghasilkan laporan, melakukan pengembangan aplikasi, dan melakukan pemeliharaan database. Nah, untuk database tersebut ada berbagai macam tipe-tipenya.
Tipe-tipe ini digunakan oleh organisasi bisnis termasuk di dalam database operasional, terdistribusi, dan eksternal. Di dalamnya adalah gudang database atau gudang data di mana definisinya adalah sumber data sentral dari database lain yang telah dibersihkan, diubah, dan dibuat katalognya untuk analisis bisnis dan aplikasi pendukung keputusan. Selain itu, di dalamnya juga ada termasuk data mining atau penambangan data yang mencoba menemukan pola dan tren tersembunyi dalam database warehouse. Hypermedia database di World Wide Web dan di internet, perusahaan serta extranet menyimpan halaman multimedia yang memiliki hyperlink di situs web. Sedangkan perangkat lunak web server atau web server software dapat mengelola database tersebut untuk akses cepat dan memelihara database tersebut. Contoh dari database warehouse itu adalah jika Anda menggambarkan sebuah perpustakaan yang besar dengan buku-buku yang sangat banyak. Ini merupakan gambaran dari database warehouse di mana jajaran-jajaran komputer yang super besar yang disebut dengan mainframe berjejer dan bekerja dalam melakukan banyak hal. Hal-hal tersebut bervariasi mulai dari perhitungan atau komputasi, koneksi atau menghubungkan, dan menyimpan data. Untuk penyimpanan data inilah satu fungsi utama menyebabkan mainframe ini masuk ke dalam kategori database warehouse. Penyimpanan data dengan model ini membuat komputer atau perusahaan kamu menjadi perpustakaan data atau informasi dalam bentuk digital. Nah, ketika kalian mempunyai database warehouse seperti itu, maka kalian bisa melakukan data mining. Seperti yang saya jelaskan tadi, penambangan data atau data mining adalah kegiatan menemukan pola dan tren tersembunyi dalam database. Tujuannya untuk menemukan masalah dan solusi dari masalah tersebut. Sama seperti ketika kalian mengerjakan soal matematika di kampus atau di sekolah, semakin banyak soal yang kalian kerjakan, semakin tinggi poin yang Anda dapatkan dari pelajaran tersebut. Dalam konteks pekerjaan, semakin banyak masalah yang kalian pecahkan, semakin banyak jasa yang kalian bisa tawarkan atau bisa Anda jual. Hasilnya, perusahaan kalian bisa untung besar. Nah, untungnya kalian tidak perlu membeli atau membangun komputer dengan kemampuan seperti itu. Nah, bagi kalian yang baru memulai usaha, kalian bisa menyewa atau menyimpan data kalian dengan menggunakan hypermedia database. Hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital yang ada di seluruh dunia ketika mereka masih dalam tahapan usaha rintisan atau startup. Mereka menyewa server untuk menyimpan dan memudahkan mereka mengakses data tersebut di mana saja yang memiliki akses internet. Hal ini sangat memudahkan kalian yang khawatir komputer kalian hilang beserta data-datanya. Ketika komputer kalian hilang, khususnya saat mengerjakan tugas atau skripsi, data-data yang kalian simpan ke dalam komputer akan hilang bersamanya. Hal ini akan menghambat tugas Anda dan Anda akan menyelesaikan tugas Anda tersebut dengan telat. Tapi, kalau kalian punya cadangannya atau backup dari data tersebut, maka kalian bisa mengakses data tersebut walaupun kalian berganti komputer atau komputer kalian hilang. Nah, untuk mengakses data tersebut, utamanya untuk data yang sangat besar, kalian memerlukan web server software. Web server software ini memudahkan Anda untuk menyimpan data-data tersebut dalam penyimpanan virtual. Di berikut ini merupakan contoh-contoh dari web server software, seperti Windows Server yang berlogo Windows, Linux Server yang memiliki logo Penguin, Apache yang memiliki logo bulu, XAMPP, dan Virgo. Kesemuanya ini dibutuhkan untuk kemudahan akses. Sekali lagi, kembali ke dalam kata kunci yang saya sebutkan tadi, kemudahan akses data. Semakin teratur dan terorganisasi suatu data, semakin mudah pekerjaan kalian.
data yang diatur dengan cara yang logis pada perangkat penyimpanan fisik sehingga dapat diproses secara efisien akan memudahkan kalian untuk mengakses data tersebut. Untuk alasan ini, data biasanya diatur ke dalam elemen data logis seperti karakter, bidang, catatan, file, dan database. Struktur database seperti hierarki atau tingkatan-tingkatan, jaringan, relasional atau hubungan, dan model berorientasi objek digunakan untuk mengatur hubungan antara rekod atau rekaman data yang disimpan dalam database. Database dan file dapat diatur dengan baik secara berurutan atau langsung dan dapat diakses dan terpelihara dengan metode akses berurutan atau akses langsung. Nah, ketika kalian mengembangkan usaha kalian, tentunya kalian harus mengakomodir penambahan data-data yang baru. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan data atau penyimpanan database agar memudahkan kalian dalam melakukan pekerjaan kalian. Pengembangan basis data atau database development dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan paket manajemen basis data komputer mikro untuk aplikasi pengguna akhir atau end user yang kecil. Namun pengembangan database perusahaan besar memerlukan upaya perencanaan data dari atas ke bawah atau top down yang memungkinkan melibatkan pengembangan model hubungan perusahaan dan entitas, database area subjek, dan model data yang mencerminkan elemen data logis dan hubungan yang diperlukan untuk mendukung operasi dan manajemen perusahaan. Hal ini merupakan proses bisnis dasar dari organisasi tersebut. Serupa dengan menggonta-ganti handphone kalian, ada di antara kita yang mengganti HP kita untuk kebutuhan gengsi dan kebutuhan hedonis, seperti misalnya karena tren atau semacamnya. Tetapi bagi kita yang mementingkan utilitas atau fungsi, kita bisa mengganti HP kita untuk memudahkan pekerjaan kita, seperti mengetik, kemudian men-scan, kemudian memfoto, mengambil catatan, dan lain sebagainya. Semakin canggih, semakin besar penyimpanannya, semakin kuat prosesornya, hasilnya kita bisa bergaya sambil memudahkan pekerjaan kita. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pembahasan kali ini adalah data resource management itu diperlukan untuk memudahkan kalian dalam mengakses data. Semakin teratur suatu data, semakin mudah aksesnya. Hasilnya, semakin mudah pekerjaan kalian. Untuk itu, kalian membutuhkan gudang data seperti hypermedia database, data mining, web server, software, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.